Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kesempatan kepada kita melewati hari-hari Ramadan dengan kondisi masih sehat, aman, kuat, tidak kurang suatu apa. Alhamdulillah. Semoga Allah menyampaikan kita kepada sampai penghujung Ramadan, ya, sehingga kita bisa kembali kepada fitri. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita umatnya dari zaman dulu hingga akhir zaman mendapatkan syafaat beliau untuk memperoleh hidayah surga Jannatun Na'im. Siswa-siswi SD Majlis Syuhada yang dirahmati Allah, hal yang utama yang kita patut bersyukur adalah bahwa Allah memberi kita hidayah Islam, iman dan Islam. Karena apa? Karena dalam Islam kita diajarkan banyak hal di banyak sisi kehidupan kita, di semua bidang aktivitas kegiatan kita. Bagaimana kita tidur diatur dalam Islam, bagaimana kita sholat, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita berbelanja, bagaimana kita berdagang, berhubungan dengan teman, berkomunikasi dengan orang lain. Juga bagaimana kita bertetangga. Jadi ada pribadi dan ada urusan-urusan yang sifat umum, semua diatur dalam Islam. Itulah kesempurnaan Islam. Ya. Rasulullah bersabda begini, "Man kana yu'minu billahi wa rasulihi falyukrim jarahu," kata Rasulullah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Siapa tetangganya? Yaitu orang-orang yang tinggal bersama di sekitar kita. Di sini Rasulullah menekankan bahwa memuliakan tetangga menjadi ciri kesempurnaan iman seseorang. Bahkan Rasulullah pernah dalam suatu hadis yang lain berkata, Jibril selalu berwasiat kepadaku agar aku selalu berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku mengira bahwa tetangga pun akan menjadi bagian dari ahli waris. Luar biasa, ya. Lalu bagaimana realnya, bagaimana adabnya kita secara nyata bertetangga sebagai seorang muslim? Ada beberapa hal, misalkan saling menyapa. Saling menyapa itu adalah bagian adab dalam bertetangga kita sebagai seorang muslim. Bahkan seandainya maaf, ada tetangga kita yang keyakinannya berbeda dengan kita, kita tetap harus saling menyapa. Selamat pagi, sugeng enjing, tindak pundi bapak, dan lain-lain. Tapi kalau sesama muslim, kita saling mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu saja, anak-anak sekalian, tentu saja mereka yang mengucapkan lebih dulu akan lebih mendapatkan kebaikan, ya kan? Dan yang menjawab adalah keharusan dari seorang muslim ketika ada sapaan salam, ya. Jadi ketika salah seorang di antara kita, tetangga kita, mengucapkan assalamualaikum, adalah kewajiban kita untuk menjawab salam. Itu
saling menyapa. Kemudian apalagi kita dalam beradab dalam bertetangga, tidak boleh mengganggu tetangga. Meskipun kita tinggal di rumah kita sendiri, kita harus toleransi, tidak mengganggu tetangga. Misalkan kita tidak menyetel suara keras-keras ketika kita punya acara, ya. Bahkan kalau perlu, kalau kita punya acara, kita harus memberitahu tetangga bahwa kita punya acara yang mungkin kita harus mengundang banyak teman dan barangkali itu mengganggu. Nah, itulah adab kita untuk tidak mengganggu tetangga kita. Dari Abu Shuraih radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, demi Allah tidak beriman, sampai 3 kali. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Lalu para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah yang tetangganya tidak aman dari keburukannya? Hadis riwayat Bukhari. Adab yang lain dalam bertetangga adalah bersikap peduli dengan tetangga. Barangkali ada tetangga kita yang mungkin secara ekonomi kurang mampu. Sikap seorang muslim adalah apa? Peduli. Kata Rasulullah, tidak beriman seseorang yang dia kenyang sementara tetangga sebelahnya kelaparan. Jadi kita harus introspeksi diri. Apakah di sekitar kita ada orang-orang yang memang secara ekonomi kurang, lalu sepatutnya kita berbagi, bersedekah. Siapa yang dekat-dekat kita? Tetangga-tetangga. Nah, bahkan Rasulullah pernah berwasiat kepada sahabatnya Abu Dzar. Hei Abu Dzar, jika kamu memasak makanan, perbanyaklah kuahnya agar bisa dibagikan kepada tetangga. Ya. Memang gimana? Apabila kita masak, kemudian harum masakannya jauh kemana-mana. Kalau tetangga, aduh ini siapa ini ya yang masak enak nih? Nah, sepatutnya kita berbagi. Termasuk juga sikap peduli kita kepada tetangga adalah apa? Ketika tetangga kita sakit, ya sepatutnya kita menjenguk. Apalagi kalau tetangga kita adalah seorang muslim. Kalau seorang sesama muslim, bukan hanya dia mendapatkan hak bertetangga, tapi dia mendapatkan hak sebagai saudara sesama muslim. Jadi hak saudara sesama muslim salah satunya adalah ketika sakit mengunjungi, ketika salam harus menjawab salam, dan ketika meninggal harus kita merawatnya. Lalu bagaimana seandainya bahkan tetangga kita yang kurang itu memberi kita? Maaf ya, barangkali kita berlebih, tapi ada tetangga yang kurang memberi kita, tetap harus diterima karena itu adalah suatu bentuk penghormatan. Rasulullah pernah bersabda kepada para wanita, wahai para wanita muslim, janganlah kalian meremehkan pemberian dari tetanggamu meskipun hanya kikil kambing. Ya, kikil itu bagian dari daging dari kaki ya, atau dari kulit. Nah, artinya secara nilainya tidak seberapa, tapi tetap kita harus menghargai, menghormati. Ya. Dan itu adalah suatu bentuk kerendahan hati kita sebagai seorang muslim. Para siswa yang dirahmati Allah, lalu bagaimana kalau kita mendapatkan tetangga kita yang perilakunya kurang bagus? Apakah kita harus membalasnya? Dalam Islam ada bertetangga, kita tetap harus menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa.
Apalagi kalau kita berniat berdakwah kepada mereka untuk menunjukkan jalan Allah yang lebih bagus, kita harus tetap dengan bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jika kamu menyeru kepada jalan Allah, maka serulah mereka dengan penuh kebijaksanaan dan penuh pembelajaran. Sebenarnya banyak bagaimana adab kita dalam bertetangga. Intinya apa? Intinya sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kita harus peduli terhadap hubungan bertetangga di antara kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.